Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat datang kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-27 Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Tidak terasa waktunya berjalan begitu cepat sampai akhirnya kita sudah sampai di penghujung Ramadan seperti saat ini. Nah, di penghujung Ramadan seperti saat ini mungkin bagi kita yang mengejar punya target-target untuk beribadah, untuk melakukan sesuatu di bulan Ramadan, itu mungkin ada yang bahagia karena sudah tercapai, maupun ada juga yang kecewa atau cemas karena target-target yang belum tercapai. Begitu pula dengan kehidupan sehari-hari kita, tidak lepas dari rasa cemas seperti itu, seperti cemas terkait rezeki, terkait pasangan dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan apa-apa saja obat-obat kita supaya rasa-rasa cemas ini bisa diatasi seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai kecemasan ini. Nah, masih bersama kita Ustadz Imran Rosyid yang akan menyampaikan materi pada episode kali ini. Nah, sebagai awalan Ustadz, kan seperti kita ketahui bahwa wajar ya manusia itu mengalami kecemasan, khawatir gitu terkait dengan masa depannya, rezekinya gitu. Nah, sebenarnya apa gitu Ustadz yang dikatakan Quran maupun Islam terkait dengan rasa-rasa kekhawatiran, kecemasan ini Ustadz? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya, jadi kecemasan itu wajar ya, khawatir ya. Khotor jadi setiap manusia pasti punya kekhawatirannya. Khawatir. Karena memang manusiawi lah itu. Rasa cemas, rasa khawatir itu. Hanya saja sungguhnya di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran ya, itu ada ya bagaimana mengobati. Kalau secara psikologis yang namanya kecemasan itu kan bagian dari kejiwaan ya. Bagian dari kejiwaan itu. Nah, kalau orang cemasnya banget namanya depresi kan gitu. Itu. Jadi semua sepakat itu ya. Dan orang kalau depresi itu kan, nah kemudian diturun, nggak tahu pakai obat kan, bisa begitu. Tapi kalau cemas biasa ya mungkin dengan apa terapi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Al-Quran kan begitu ya. Karena kita tahu ya bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Isra dengan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Jadi Al-Quran itu tidak ada diturunkan ya, untuk menjadi obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, jadi obat, wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra. Iya. Karena memang iman itulah yang nanti akan menjadi sarana pengobatan, jadi yang mendukung orang itu tidak punya kecemasan. Ya. Orang cemas itu kan karena tidak percaya pada dirinya sendiri, ya kan? Sehingga kita punya kekhawatiran. Gimana ya besok? Saya lulus tidak ya? Nah, saya dapat pekerjaan tidak ya? Nah, termasuk wah jodoh pasangan saya ini mau nggak itu? Ya itu kan cemas kan? Ada kan rasa kayak gitu kan? Iya. Lah makanya
Di dalam surat Al-An'am ayat 82 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang jadi syaratnya satu beriman, percaya kepada Allah. Ya, iman itu keyakinan betul. Jadi iman yang sebenarnya bukan hanya percaya dalam artian percaya tidak, tapi yakin betul Allah, gitu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Kezaliman itu ada yang mengatakan kesyirikan, syirik, menduakan Allah. Kan masih banyak orang yang kayak begitu. Ya, percaya pada Allah, tapi juga masih baca ramalan bintang. Nah, percaya kepada hal yang ya sifatnya masih melekat ke dunia itu kan. Sehingga dan dia punya kekuatan kan begitu kan. Percaya kekuatan yang lain selain Allah. Ya itu. Makanya dikatakan mereka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan. Nah, Allah menjamin ulaika lahumul amnu. Mereka itulah nanti yang akan mendapatkan keamanan. Jadi Allah menjamin kalau iman kita tidak dicampur dengan kezaliman, kesyirikan. Wahum muhtadun, dan orang-orang itulah nanti yang akan mendapat petunjuk. Nah, jadi jaminan Allah, jaminan kalau iman kita yakin betul, pasrah kepada Allahnya totalitas. Nah, full penuh. Iya, artinya apa sih kita khawatir? Ada Allah. Nah, zaman dulu kan orang nggak punya makanan, ya nggak punya betul. Tapi dia percaya nanti ada. Tiba-tiba ada yang memberi, ada yang datang gitu. Nah, kalau orang dulu imannya betul, yakin Allah. Itu saya kira itu ya. Jadi kecemasan, kekhawatiran itu karena mungkin imannya yang belum total. Baik. Dan jadi kira-kira karena kita belum percaya penuh kepada Allah soal rezeki kita, soal bagaimana nasib kita di masa depan, jadi muncul kekhawatiran ya Ustaz. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Misal kita masih khawatir nih, tapi dirasa secara ibadah, secara keimanan itu kok kayaknya masih kurang. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Apakah ada metode-metode yang bisa meningkatkan keimanan kita sehingga kita lebih merasa aman gitu, lebih hilang kekhawatiran gitu Ustaz? Ya, artinya bagaimana kita menambah keimanan, menebalkan keimanan tadi kan. Menebalkan keimanan, jadi iman kita harus diperkuat ya. Nah, itu bagaimana caranya Ustaz? Kita memperkuat iman supaya kita yakin betul gitu bahwa makanya Allah juga memberikan solusi kan. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah beri solusi sebenarnya. Solusinya apa? Supaya hati kita tenang. Kan kecemasan itu kan karena hati kita tidak tenang. Ya, masih ada keraguan-raguan, masih ada dzon dan sebagainya. Nah, bagaimana agar kita bisa hilang itu kecemasan? Ya, lagi-lagi Allah mengatakan alladzina amanu. Ya, yaitu orang yang beriman. Jadi kembali lagi keiman lagi. Kan tadi di surat Al-Isra kan wa nunazzilu minal syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin kan? Lil mu'minin memang insyaallah kalau orang itu beriman betul enggak ragu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum.
orang-orang yang beriman dan orang yang hati mereka itu menjadi tentram dengan apa? Bizikrillah, dengan ingat kepada Allah. Masya Allah. Jadi supaya kita hilang kecemasan, ya kita harus zikir. Bizikrillah, zikrillah, ingat pada Allah. Ayat selanjutnya kan ala bizikrillah tatma'ul qulub, ala bizikrillah tatma'innul qulub kan. Ingatlah ya, hanya dengan zikir kepada Allah maka kita akan tenang hatinya. Jadi solusinya ya untuk menghilangkan kecemasan itu ya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Lah zikir kepada Allah itu apa? Apa baca tahmid, tahlil, ya tasbih, itu sebagian saja. Kan apa? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, ada kan? La ilaha illallah. Jadi diawali dengan kalimat apa? Tauhid ya. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. La ilaha illa ana, bukan la ilaha dalam surat Tuhan itu. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Caranya gimana? Wa aqimis sholata lidzikri, caranya dengan sholat. Jadi sholat itu zikir. Salah satu bentuk zikir. Ya itu salah satu bentuknya zikir. Terus baca Quran. Kan Quran tadi wa nunazzilu minal Quran. Itu Al-Quran diturunkan untuk tadi menjadi obat. Nah, di dalam ayat lain kan syifa'un lima fis sudur. Quran itu menjadi syifa, menjadi obat apa yang ada dalam hati. Jadi kalau kita mau hilang kecemasannya, kita ya menjadi tidak ragu-ragu, ya baca Quran. Insya Allah dengan kita membaca Quran, tentu saja bukan hanya lafal ya. Kalau kita sekedar seperti hari-hari ini kita mengejar target khatam ya bisa, artinya kan Allah memberikan pahala kan ya, memberikan kelebihan bagi orang yang membaca ya. Membaca saja sudah menenangkan hati kan gitu ya. Insya Allah kamu bisa membaca ini, tenang sih hati kita. Insya Allah tenang hatinya. Nah belum nanti kalau kemudian kita bisa memahami isinya, ya tidak harus belajar tidak harus spesialis agama kan. Ya, tidak harus spesialis agama. Ya, makanya kita dari situ sekarang masya Allah akses untuk kita bisa mengetahui itu masya Allah sudah. Zaman saya kuliah dulu itu sulit kan. Mencari terjemah aja sudah sulit kan. Ya kan? Tahun 70-an itu belum ada terjemahan yang lengkapnya. Tahun 80 baru mulai ada. Sekarang masya Allah kita hanya dengan ini cari kemana saja. Nah, jadi keamanan, ketentraman jiwa seorang itu tercipta karena keimanan kita yang tulus kepada Allah. Insya Allah kalau iman kita tulus, Allah akan menaungi. Allah akan memberi petunjuk. Allah akan mengabulkan doa kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Baik. Jadi supaya kita bisa lebih yakin lagi, supaya iman kita lebih meningkat lagi, maka kita harus zikrullah nih Ustaz. Bentuknya bisa berupa zikir, bisa mulai sholat, bisa mulai baca Quran dan lain-lain. Baik. Oke. Jadi kan ini kita sudah cukup tenang ini Ustaz. Kita sudah mempertebal iman, sudah zikir gitu, sudah merasa sudah tenang gitu, sudah tidak khawatir. Tapi kan ini zaman sosial media nih Ustaz. Nah, kadang-kadang pengalaman mungkin anak-anak muda gitu ya, atau mungkin orang-orang tua juga mengalami, ketika kita lihat postingan dari teman atau dari kenalan gitu yang kira-kira lebih sukses atau lebih produktif, kadang-kadang kita khawatir gitu, apalagi yang muda-muda nih, yang belum bisa ngapa-ngapain gitu, khawatir, wah ini teman-teman bisa kayak gini nih, aku ternyata
jadi khawatir lagi gitu, cuma gara-gara lihat teman-teman gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah ada yang perlu diperbaiki itu? Ya makanya begini, kalau dalam hal ilmu, dalam hal kemampuan, kita memang boleh khawatir begitu. Ya. Boleh ya. Artinya melihat ke atas itu, melihat yang lebih pandai, lebih pintar, lebih alim, lebih ya, itu kita boleh khawatir. Khawatir dalam hal itu dibolehkan. Baik. Khawatir kok saya belum bisa ya, kok saya itu khawatiran yang akan mendorong untuk kita meningkatkan kemampuan kualitas kita pribadi. Yang tidak boleh itu kan kalau kita melihat sukses. Nah, artinya begini, harta dalam pengumpulan harta, teman saya udah punya rumah, saya belum apa-apa gitu. Nah, jadi kalau kita melihatnya dari sisi materialnya, nah itu yang tidak boleh. Maka kan lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Itu masalah harta. Tapi kalau masalah ibadah, masalah kemampuan, lihatlah ke atas. Baik. Jangan lihat ke bawah. Jadi itu bedanya. Jadi kalau masalah kemampuan, alim, nah itu lihat ke atas. Kok bisa ya begitu? Kok bisa ya hafal? Lihat Ustadz Adi Hidayat begitu sampai tahu ayat itu di sebelah mana. Kok bisa? Apa ya metodenya? Nah, gitu ya. Itu boleh. Semacam itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita dari sisi materi. Sebab kalau dari sisi materi, ya materi itu tidak akan memuaskan, tidak akan menghilangkan kecemasan. Kalau orang pandangan hidupnya materialistik, maka hidup ini tidak akan, ya kita kepengennya umurnya panjang, kita kepengennya masih bisa apa-apa. Wah, saya belum lihat sana, gitu kan? Itu karena dari sisi materi. Jadi kalau dalam hal harta ya, itu kita harus benar-benar istiqomah. Ini ya, istiqomah keimanan tadi. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini dalam masalah materi ya. Dalam masalah materi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya selalu mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, dan mulai dipegang teguh betul. Istiqomah, ya, istiqomah benar. Nah, insya Allah kalau kita berpegang teguh istiqomah ya, apalagi sekarang dalam masa pandemi kayak begini, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, jualan juga gak ada yang beli. Ya. Baik. Jadi yang perlu kita ubah sudut pandangnya ya Ustaz. Kalau kita lihat yang kiranya bentuknya kemampuan, amal ibadah, itu sudut pandang kita adalah pengen meniru gitu. Tapi kalau sudut mengenai harta, rezeki dan lain-lain, itu sudut pandang kita adalah tetap istiqomah untuk artinya cukup kita merasa cukup, bisa cukup karena dan tidak khawatir. Tidak khawatir. Jadi innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki dan punya kekuatan yang kokoh. Baik. Ditindas kayak apapun, nggak khawatir, nggak dirampas hartanya habis-habisan misalnya begitu ya. Itu nggak khawatir. Ya, baik. Jadi untuk masalah harta tidak perlu khawatir ya, tetap tenang, tetap tidak usah khawatir karena nanti. Ya, dia usahanya tetap berusaha dalam artian bagaimana kita bisa memperoleh harta itu kan bagaimana karena mungkin kita salah mengelola, bisa saja. Sekarang kan begitu, apalagi kompetisi dalam
dalam hal harta itu kalau sekarang Masya Allah kan. Iya. Oke, mungkin ada tambahan lagi Ustaz? Ya, jadi intinya bahwa orang mukmin yang tulus itu ya, tidak khawatir, tidak punya kekhawatiran akan ya apalagi cemas ya. Macam sekarang ini menghadapi pandemi ini kan. Ya kalau kita khawatir, wah malah nggak akan ya. Jadi kekhawatiran itu kan sesungguhnya kan penyakit dalam jiwa juga kan, nantinya bisa menjadi penyakit jiwa kan, kejiwaan. Orang tuh kalau cemas tuh malah tidak mau berbuat apa-apa. Kalau sudah jalankan saja, insya Allah begini. Toh mati itu juga sudah direncanakan Allah, bukan kita yang merencanakan kan? Ya, jadi aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah gitu. Jadi di mana saja kamu berada, kamu akan mati sudah. Meskipun kamu istilahnya berlindung di buruj musayyadah itu kan di benteng yang kokoh, ya tetap malaikat Israel akan datang mati kan. Baik. Ada tambahan lagi? Ya, saya kira cukup. Iya, Masya Allah. Jadi itu pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita menghilangkan itu kekhawatiran kita dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa hidup lebih tenang, lebih berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita, tapi dengan tetap hati yang tenang gitu. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan pada Ustadz Imran yang sudah menyampaikan tausiahnya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor di kolom deskripsi maupun kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.